Perkenalkan, nama saya Dewi Andini Nagaring dengan NIM 185076067. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Biologi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sejarah, ruang lingkup, dan perkembangan mikrobiologi. Sebelum kita masuk di sejarah, saya akan menjelaskan definisi dari mikrobiologi. Mikrobiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikros kecil, bios hidup, dan logos ilmu. Jadi, mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari organisme yang berukuran sangat kecil, sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, melainkan harus menggunakan mikroskop. Organisme yang sangat kecil ini disebut mikroorganisme atau sering disebut juga mikroba atau jasad renik. Sejarah mikrobiologi. Pada tahun 1635 sampai 1703, Robert Hooke adalah seorang ahli matematika, sejarawan alam, dan ahli mikroskopis Inggris. Di dalam bukunya yang terkenal, yaitu Micrographia 1665, Robert Hooke mengilustrasikan struktur buah dari jenis jamur ini adalah deskripsi pertama dari mikroorganisme yang dipublikasikan. Orang pertama yang melihat bakteri adalah Antony van Leeuwenhoek pada tahun 1632 sampai 1723, seorang pembuat mikroskop amatir berkebangsaan Belanda. Pada tahun 1684, Antony van Leeuwenhoek menggunakan mikroskop yang sangat kecil, hasil karyanya sendiri, untuk mengamati berbagai mikroorganisme dalam bahan alami. Mikroskop yang digunakan oleh Antony van Leeuwenhoek pada saat itu berupa kaca pembesar tunggal berbentuk bikonveks dengan spesimen yang diletakkan di antara apertura kecil pada penahan logam. Dia menemukan bakteri pada tahun 1676 saat mempelajari infusi lada dan air atau paper water infusion. Van Leeuwenhoek melaporkan temuannya itu lewat surat Royal Society of London yang dipublikasikan dalam bahasa Inggris pada tahun 1684. Ilustrasi Van Leeuwenhoek tentang mikroorganisme temuannya dikenal dengan nama We Animal Cultures. Perkembangan mikrobiologi. Pada perkembangan mikrobiologi ini telah terjadi sebuah konflik di mana penemuan Leeuwenhoek tentang hewan kecil menjadi perdebatan serius di kalangan ahli mikrobiologi. Berkaitan dengan temuan Leeuwenhoek, muncullah dua silang pendapat. Satu mengatakan bahwa munculnya hewan kecil karena proses pembusukan tanaman atau hewan ataupun melalui proses fermentasi. Pendapat ini mendukung teori yang mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati atau abiogenesis. Selanjutnya, pendapat lain mengatakan bahwa hewan kecil tersebut berasal dari hewan kecil sebelumnya, seperti halnya organisme tingkat tinggi. Selanjutnya kita masuk di teori abiogenesis, di mana teori abiogenesis ini dicetuskan pertama kali oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Dia melakukan percobaan pada tanah yang direndam di dalam air dan hasilnya muncullah cacing dari dalam tanah tersebut. Berdasarkan percobaan itulah, teori abiogenesis menjadi kuat bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Dan teori ini terus diyakini sampai abad ke-17. Selanjutnya kita masuk di teori biogenesis, di mana teori ini bertentangan dengan teori abiogenesis.
Pada teori biogenesis ini terdapat 3 tokoh pendukung, di mana saya akan menjelaskan salah satu tokoh pendukung dari biogenesis ini, yaitu Francisco Redi. Francisco Redi adalah orang yang pertama membantah teori abiogenesis dengan melakukan percobaan dengan menggunakan bahan daging segar dan diberikan perlakuan yang berbeda. Nah, kita bisa melihat gambar percobaan dari Francisco Redi bahwa pada labu pertama dibiarkan terbuka. Pada labu kedua ditutup dengan kain kasa dan pada labu ketiga ditutup dengan rapat. Selanjutnya, ketiga labu tersebut dibiarkan beberapa hari dan setelah itu diamati hasilnya. Pada daging labu yang pertama itu mengeluarkan bau busuk, terdapat banyak belatung. Sedangkan daging pada labu kedua itu juga mengeluarkan bau busuk tapi terdapat sedikit belatung. Dan pada labu ketiga itu tidak mengeluarkan bau busuk dan tidak terdapat belatung. Jadi menurut beliau, belatung yang terdapat pada daging berasal dari telur lalat. Dan kenapa pada labu ketiga tidak ada belatung? Karena pada labu ketiga ditutup rapat dan telur lalat tidak dapat masuk di labu tersebut. Lanjut, kita masuk di ruang lingkup mikrobiologi. Mikrobiologi merupakan ilmu yang mempelajari biologi mikroba yang memerlukan pendukung ilmu seperti kimia, fisika, dan biokimia. Ruang lingkup mikrobiologi terbagi menjadi 3, yaitu taksonomi, habitat, dan problema. Pertama, terhadap taksonomi, terdiri dari virologi, bakteriologi, mikologi, fikologi, dan protozoologi. Pertama kita masuk di virologi. Virologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang susunan pembagian kelompok jasad, di mana yang termaksud di sini adalah virus. Kedua, bakteriologi. Bakteriologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang susunan dan bagian kelompok jasad, di mana termasuk di sini adalah bakteri. Ketiga, mikologi. Mikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan dan pembagian kelompok jasad, di mana yang termasuk di sini adalah fungi atau jamur. Keempat, fikologi. Fikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang susunan dan pembagian kelompok jasad. Namun di sini yang termasuk yaitu adalah ganggang atau alga. Selanjutnya, protozoologi. Protozoologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pembagian kelompok jasad, di mana yang termasuk di sini adalah protozoa atau hewan yang bersel satu. Selanjutnya, kedua, terhadap habitat. Terdiri dari mikrobiologi air, mikrobiologi tanah, dan mikrobiologi laut. Pertama kita masuk di mikrobiologi air. Mikrobiologi air adalah studi mata pencarian dan peran mikroba dalam air. Kedua, mikrobiologi tanah. Mikrobiologi tanah yaitu studi mata pencarian dan peran mikroba dalam tanah. Selanjutnya, mikrobiologi laut. Mikrobiologi laut yaitu mempelajari ilmu peri kehidupan mikroba yang hidup di habitat air laut. Terakhir, terhadap problema. Problema terbagi menjadi 2, yaitu dasar dan terapan. Yang pertama, dasar. Dasar terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, ekologi mikroba, yaitu ilmu yang mempelajari penyebaran dan asosiasi kehidupan mikroba dengan lingkungannya. Kedua, fisiologi mikroba, yaitu ilmu yang mempelajari sifat-sifat faal mikroba. Ketiga, kimia atau biokimia mikroba, yaitu ilmu yang mempelajari bentuk dan sifat kimia atau biokimia mikroba.
Yang keempat, genetika mikroba, yaitu ilmu yang mempelajari sifat-sifat turunan mikroorganisme. Baiklah, kita masuk pada bagian kedua dalam problema, yaitu terapan. Terapan terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu mikrobiologi kesehatan. Mikrobiologi kesehatan adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan sifat peranan mikroorganisme di bidang kesehatan, contoh seperti penyakit, imunisasi, dan sebagainya. Kedua, mikrobiologi industri. Mikrobiologi industri yaitu ilmu yang mempelajari bentuk, sifat, dan peranan mikroorganisme di bidang industri. Ketiga, mikrobiologi makanan. Mikrobiologi makanan adalah ilmu yang mempelajari bentuk, sifat, peranan mikroorganisme di dalam bahan makanan. Dan yang terakhir, mikrobiologi lingkungan. Mikrobiologi lingkungan yaitu ilmu yang mempelajari bentuk, sifat, dan peranan mikroorganisme di dalam lingkungan seperti tanah, air, dan udara. Itulah tadi pembahasan dari sejarah, ruang lingkup, dan perkembangan mikrobiologi. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan.